Halo, gue Mario Ikada. Seperti biasa, gue ngerangkum semua dalam bentuk short film dokumenter. Dan kali ini gue mau bahas soal iPhone dan Apple yang mendominasi pasar gadget dunia. Number one, baby. Number one. Kind of Disneyland-esque lines, made facial recognition. How's that? Did you try it? Produk Apple dalam konteksnya di sini bukan cuma data usage, program, mesin editing, dan lain-lain. Tapi sampai Apple adalah bagian dari desain interior, lambang kelas sosial, sampai roda PC. Iya pak, roda buat PC, harga 10 juta. Oke, sekarang gue bahas untuk pandangan gue ya. Kalau lu bener-bener close up produknya, yang ditawarkan oleh Apple itu baik, semua lini produknya itu cuman minimalis dan simpel. Iya, simplicity. Sebatas simplicity. Material produk. Ya lo yang dipakai itu kan bener-bener produk high-end quality kan? Oh enggak sih sebetulnya. Memang Apple menawarkan durability, tapi dia nggak melulu soal dengan high-end material quality. Bener kalau yang dipakai itu bukan material abal-abal, tapi nggak semata-mata kayak langsung fancy. Kenapa? Karena gue bisa buktikan kalau misalnya banyak produk lain di luar sana yang menggunakan material yang lebih mahal. Tapi di sini Apple menawarkan soal research. Dia bener-bener fokus dengan researchnya yang membuat barang itu menjadi bagus saat digunakan. Oke, gue akuin emang mereka secara konfidental nggak pernah nurunin harga pasar produk mereka. Output yang diberikan juga lebih ke titik pas untuk para penggunanya. It just work. Oke, tapi gini, misalnya lu gue kasih barang 100. Lu beneran make potensinya 100 atau cuma dipakai 80? Nah, Apple berpikir soal itu. Dan Apple benar-benar memaksimalkan produknya kepada para penggunanya. Dan lebih meng-value gagasan di dalam perusahaannya ketimbang biaya industri pabrik. Oke, sekarang gue mau bahas soal produknya ya. Dan gak melulu soal hardware ataupun software. Karena sekali lagi ini bukan channel review. Gue pengen ngasih sudut pandang ke kalian dari kacamata para fanboy. Gue bukan fanboy. Beautiful industrial design, user interface, optimized operating system, user experience, atau kebal virus. Oke, gue nggak ngebantah kalau Android dan Windows pun sekarang udah membaik. Tapi kalau misalnya kalian mau ngelihat, Apple itu lebih dominan kepada privacy dan antivirusnya. Oke, gue juga nggak bilang kalau misalnya Android atau Windows jelek sih. Cuma sekarang kalau misalnya lu punya HP Android dan HP iPhone, dan tiba-tiba lu buka web aja kayak www.clickinivirus.com, ya pasti gue yakin Apple lebih baik dalam penanganannya gimana. Oke, kalau gue secara pribadi gue milih Apple karena memang privasinya pak. Jauh sebelum kayak dulu Google atau Facebook atau Amazon itu jual data customernya ke broker iklan. Kalau lo tahu itu, Apple digugat. Ya dari situ bisa gue ambil kesimpulan kalau salah satu kenapa Apple itu mahal ya alasannya karena privasinya itu dijaga. Makanya apa-apa Apple itu bayar pak. Ya kayak kata pepatah Bekasi kuno, kalau lu gak bayar untuk suatu produk, ya mungkin lu produknya. Tapi kalau Apple nawarin privacy, gue juga gak bunyiin apa-apa kok. Men, privacy itu gak selalu kayak data lu gak pengen diketahuin banyak orang. Enggak, privacy itu tuh kayak data lu gak disalahgunakan orang juga itu namanya privacy pak. Ya kayak misalnya lu pakai password di ATM lu ya bukan berarti itu uang nyolong pak. Cuma lu gak mau aja ATM lu disalahgunakan. Ekosistem, kejuntrungan Apple dari satu produk ke produk lainnya jujur menjadi kemudahan untuk gua. Karena apa? Karena saat lu ngoper data, kestabilan data, itu jujur ngebantu banget. Lalu fakta bahwa produk Apple yang kita miliki akan berfungsi lebih baik kalau misalnya kita punya produk Apple yang lainnya. Contoh, kayak misalnya saat lu pakai Apple Watch, itu bisa ngebantu lu untuk nge-unlock MacBook lu. Yang kedua, sentralisasi. Misal HP lu Samsung, laptop lu Asus, headset lu Xiaomi. Saat ketiga barang itu rusak secara bersamaan, lu lebih susah mengakomodasinya ketimbang lu punya 3 produk dalam satu payung perusahaan. Yang ketiga, eksklusif. Lu bisa dapat sesuatu yang nggak bisa lu dapatkan di produk lainnya. Contoh iTunes. Tech review. Oke, gue nggak yakin ya kalau sampai seluruh orang di dunia fanboy atau orang yang cenderung menggunakan Apple itu beli karena memang kegunaan mesinnya kayak kamera dan lain-lain. Kameranya aja buatan Sony, Pak. Jadi gini, jangan mikir kalau Apple itu adalah sebuah mesin. Apple itu adalah perhiasan yang mewah, status simbol. Tahu kan lu sosialitas Starbucks? Yang kadang bawa tas begini gitu. It just work. Pun di iPhone 13 ini menawarkan spek yang lebih tinggi. Kayak HP-nya tuh udah rusak kayak gitu loh. Bionic lah, 120 Hz. Ya sebetulnya mungkin ada pertimbangan kalau misalnya kamera tadinya begini,
digeser begini, jadi lebih kelihatan efisien dalam bekerja di situ. Lalu katanya juga face unlock masih yang bagus, Pak. diperbaiki, Masih bagus di-update banget. lebih baik, lalu fingerprint, lalu sebetulnya Android udah bikin itu 4 tahun pun nggak nutup kemungkinan memang ada upgrade yang konsepnya minor. Gue yakin dari 13 mall yang lu masukin itu cuma 1 kali yang Apple Store itu bobrok. Itu pun karena kena banjir biasanya. Timing dan marketing. Kompetitor dengan harga yang lebih murah mulai banyak diminati. Nah, ini bisa berpengaruh buruk dalam pasar sahamnya Apple. Secara bersamaan nggak menolak juga paham yang bilang kalau Apple itu menjadi mercusuar untuk teknologi smartphone. Bahkan jadi beacon untuk price tag-nya juga. Lihatlah ya kompetitor dari tahun ke tahun. Apple kasih harga segini, dia kasih segini. Apple kasih teknologi segini, dia kasih segini. Selalu berlomba-lomba gimana caranya mengimbangi dengan patokan satu, ngalahin Apple. Dia ditambah juga Apple mempunyai timing yang pas dalam co-op marketing barangnya, advertising. Di saat laptop masih begini, dia udah begitu. Di saat HP masih begini, dia udah begini. Pada awalnya dia memang pionir dalam masalah inovasi. Ditambah produk placement mereka dengan nama-nama besar, baik itu dari artis maupun film, benar-benar ngebuat Apple itu mempunyai advertising yang nggak pernah kalah. Ya masing-masing dari kita, lu dan gua pastinya punya style system yang udah cukup baik lah, bisa menentukan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Benar-benar kayak ngelihat barang atau komoditas sebagai kebutuhan kita gitu, bukan cuma sebatas keinginan. Pun juga nggak ada salahnya juga ya kalau misalnya Apple membludak. Gimana caranya mungkin ke depan dia mau bikin yang gimana banget, nggak salah juga sih. Kenapa ya? Karena memang perusahaannya itu yang ngeraup untung. Kita mau nggak mau ya harus tahu itu, terima itu. Lu masih karyawan kan? Sama gue juga. Ya intinya roda ekonomi harus tetap berjalan lah ya. Kita nggak usah terlalu konsumtif. Kadang gue gitu sih. Kalau boleh gue kasih lu sedikit ramalan, upgrade yang nanti kita bakal dapet sampai 4 tahun ke depan itu pasti sifatnya minor lah. Nggak sampai yang kayak mengharuskan kalau lu nggak beli lu nggak bisa gini. Enggak. Palingan cuman yang kayak sipit-sipit doang lah. Yakin gue. Pun nggak ada salahnya juga kalau lu ngabisin duit untuk sesuatu yang lu suka. Yang nggak ada yang bisa ngelarang lu juga, dan nggak ada yang bisa ngebatasin lu juga, dan lu juga nggak salah. Jadi ya itu aja cuy, semoga video yang kurang ada faedah ini bisa jadi bahan obrolan aja lah. Gua nggak yakin juga sih ini jadi petuah atau apapun, tapi seenggaknya gue pengen ngasih lu sedikit sudut pandang gue aja. Semoga vlog ini bisa berguna untuk kalian, walaupun kayaknya nggak ada ya. Tapi ya kalau lu suka dengan gaya editing segala macem, ya lu bisa subscribe dan like. Kalau bisa di share sama komen ya. Thank you, bye.